Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di kajian Islami bersama Gen Hijrah. Pada kali ini kita akan membahas pembahasan tentang murtad bersama Ustadz Ari Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak. Bagaimana kabarnya hari ini, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, syukur ya. Kegiatannya selama seminggu ini ngapain aja, Ustadz? Ya biasa we. Kaditu kadieu. Kajian atau gimana nih? Kajian. Alhamdulillah. Ya kajian. Kegiatannya Tholabul positif-positif ilmi. ya. Iya, harus begitulah. Mudah-mudahan terus ya istiqomah. Dari yang pertama nih Ustadz, apa yang dimaksud dengan irtidad ya? Apa yang dimaksud dengan irtidad dan riddah? Riddah. Dan bagaimana kaitannya dengan murtad? Oh iya. Irtidad, riddah, murtad gitu ya. Iya. Itu sebetulnya maknanya sama. Dari akar kata irtada, yartadu, irtidadan. Nah, itu irtidad. Irtidad itu kalau kata santri di Sorop itu namanya masdar. Artinya irtada, yartadu, irtidad itu adalah berbalik atau kembali ke belakang. Jadi balik lagi ke belakang, itu irtidad. Nanti isim fa'ilnya murtadun adalah orangnya. Nah, orang yang kembali ke belakang itu, Disebut. yang balik lagi itu disebut murtad. Perbuatannya disebut irtidad. Sementara riddah itu sendiri kalau melihat kamus, riddah itu satu nama yang ditujukan kepada satu kaum. Yang kaum ini kembali ke belakang dalam arti keluar dari agama Islam setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Itu disebutlah istilahnya riddah. Itu ya menunjukkan pada satu kaum itu. Makanya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat kan kekhalifahan itu diambil alih, bukan diambil alih ya, di pengganti Rasul itu kan Abu Bakar As-Siddiq gitu ya, menjadi khalifah. Nah, salah satu tugas besar beliau itu adalah memerangi riddah itu, memerangi satu kaum yang ia kembali ke agama mereka yang dulu setelah Rasul SAW wafat. Nama perangnya disebut Ma'rokah Yamamah. Itu kurang lebih 70 orang hufadz Quran itu terbunuh di situ. Nah gitu, secara bahasa artinya sebetulnya sama. Dia kembali atau berbalik ke belakang. Nanti kalau irtidad itu dalam konteks agama, yaitu artinya dia keluar dari agama Islam. Kalau keluar dari agama Islam berarti asalnya Muslim dulu. Ya. Gitu ya. Jadi disebut murtad teh Muslim dulu. Oke, selanjutnya nih Ustadz, pembagian dari murtad ini apa aja? Intinya begini. Seseorang yang keluar dari agama Islam atau murtad itu, jika nanti orang tersebut keyakinannya ini yang berubah, dia sudah tidak meyakini syahadatain atau dia tidak meyakini hal-hal atau salah satu yang mesti diyakini dalam agama Islam di rukun iman misalnya. Nah itu sebetulnya sudah murtad, dia sudah kafir itu ya. Itu dalam arti i'tiqadi, keyakinannya. Ya. Hanya ini kan kalau berbicara keyakinan kan sulit kan? Ya. Tahu dari mana? Karena itu kan hati seseorang di situ. Bisa juga orang itu murtad dengan cara mengucapkannya. Saya keluar dari agama Islam. Kan gitu. Ya dia murtad jelas. Murtadnya apa? Karena dia ucapkan. Mungkin itu yang dimaksud murtad secara qauli, secara ucapan. Kalau murtad secara fi'li, begini mungkin ya. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man taraka sholata faqad kafaro. Barang siapa yang meninggalkan salat yang wajib berarti ya, meskipun sekali berarti ini, maka sungguh dia telah kufur. Berarti ini kan murtad juga. Nah itu secara perbuatan. Hanya nanti orang yang meninggalkan sholat wajib meskipun sekali, itu nanti bukan berarti dia itu otomatis diklaim murtad atau diklaim secara kafir, bukan. Hanya saja perbuatan itu adalah amal orang-orang kafir. Bukankah orang kafir itu sholat? Ya. Orang kalau sudah murtad kan banyak sholat.
Enggak. Itu ya, berarti di sana bukan kufur i'tiqadi, tapi kufurnya kufur amali. Begitupun mungkin murtad. Murtadnya bukan murtad i'tiqadi, tapi murtad amali. Orang itu sudah melakukan satu perbuatan seperti yang dilakukan oleh orang murtad, sholat. Ya. Jadi tidak lantas orang ketika meninggalkan sholat wajib, kita klaim kafir, kita klaim murtad. Intinya i'tiqadi. Intinya keyakinan dianya dulu bagaimana gitu. Contohnya begini. Ini satu ruangan, ini Islam nih. Orang ada di dalam kan? Ya. Lalu kemudian orang itu keluar dari ruangan ini, masuk ke ruangan yang lain, murtad. Atau orang itu keluar dari ruangan ini, lalu dia jalan-jalan tidak masuk ke ruangan lain, murtad. Karena arti irtada yartadu irtidad, murtad itu adalah keluar dari agama. Gitu. Terserah dia mau kemana. Keluar dari Islam, maka dia murtad. Kalau dia mati di situ, dalam kondisi murtad itu, Ya. amal-amalnya habis, dia akan menjadi ashabun nar dan kekal di neraka begitu. Kenapa ada disebutkan fayamut kemudian dia mati wahwa kafirun? Sebab bisa jadi orang yang murtad itu balik lagi masuk agama Islam. Dia bertobat, ya tentu Allah terima tobatnya. Terus gimana nih Ustadz hukum bagi orang yang murtad? Apakah terkena hukum man mati? Orang yang murtad itu misal di hadis riwayat Imam Abu Daud dan yang lain sebagainya. Sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang baddala dinahu, ya mengganti agamanya dalam arti murtad, itu faktuluhu, harus dibunuh. Nanti dalam syarah Abu Daud di Aunul Ma'bud atau juga di Fathul Bari, itu tidak langsung orang yang murtad itu langsung dibunuh, tidak. Tapi mesti diajak dulu masuk Islam lagi. Ditanya dulu, ada apa masalahnya? Keluar dari Islam itu kenapa masalahnya? Hese dahar, susah makan, atau punya masalah apa misalnya kan gitu. Itu diterangkan dulu, diajak dulu. Terus diajak. Kalau dia tetap tidak mau, ya berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya, faktuluhu, itu dibunuh. Kenapa seperti itu? Itu sebagai suatu sanksi ya bagi orang yang keluar dari Islam. Jadi jangan sampai Islam itu sebagai sebuah agama itu dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja, bisa keluar masuk agama seenaknya. Ya. Karena nanti kalau tidak ada hukuman seberat itu, agama Islam ini bisa dipermainkan orang. Bisa keluar masuk, dia syahadatain masuk Islam, dia keluar lagi. Geus betah keluar, di luar gitu bosen yang masuk lagi. Ini seenaknya, memang Islam sebagai agama itu dianggap apa gitu. Gitu. Makanya mesti ada hukuman yang tegas untuk hal tersebut. Sama seperti sanksi orang yang zina misalnya. Sanksi orang yang zina itu kan kalau muhson itu kalau dia sudah pernah menikah ya. Lalu dia berzina kan itu dirajam sampai mati. Kok kenapa sampai seperti itu? Agar orang tidak menyepelekan itu zina itu bagaimana. Ini orang kalau tidak ada hukuman sekeras itu orang akan melakukan perzinahan itu seenaknya di mana-mana, bahkan dipublis. Yeah. Publikasi, saya zina jangan dan lain sebagainya, itu orang kumaha itu. Maka harus ada hukuman tegas di situ. Agar ada ini sanksinya ya. Baik Ustadz, apakah hukuman mati itu merupakan aturan syariat Islam atau aturan negara Timur Tengah? Aturan mati itu dalam arti dibunuh dalam konteks murtad tadi ya. Iya. Itu tentu syariat Islam karena itu sabda Rasul SAW. Jadi yang membuat aturan itu adalah Allah dan Rasulnya. Itu yang disebut dengan hukum syariat. Maka nanti dalam pengeksekusiannya itu tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri atau ormas-ormas, enggak. Tentu harus melibatkan suatu pemerintahan, satu negara, yang dimana negara itu menganut sistem Islam. Jadi tidak bisa main bunuh begitu saja, nggak bisa. Tapi harus ada negara atau penguasa yang nanti memberlakukan hukum tersebut. Sama seperti misalnya koruptor itu kan triliunan yang dicurinya, itu kan harus berlaku syariat Islam itu hukum potong tangan. Yeah. Nah, maka nanti hukum potong tangan ini tidak bisa diberlakukan oleh individu atau ormas tertentu, enggak, tapi itu harus dilakukan oleh pemerintah, oleh penguasa yang menjalankan syariat Islam di situ. Gitu ya. Itu ada aturannya, tidak serta-merta langsung. Dibunuh enggak. Ustadz, bagaimana Rasulullah memperlakukan orang-orang murtad? Orang-orang yang murtad itu sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man baddala dinahu faktuluhu, kata Nabi, sabdanya orang yang mengganti agamanya atau murtad maka bunuhlah. Ya pasti konsekuensinya ucapan beliau itu akan sesuai dengan perbuatannya. Makanya ketika kejadian riddah kaum ini berarti orang besar-besaran
murtad dari ajaran agama Islam selepas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ya. Nah ini maka Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah waktu itu menyatakan untuk memerangi kaum itu, riddah itu. Makanya itu merupakan satu sikap tegas dari Rasulullah SAW. Kalau waktu Rasulullahnya belum wafat itu ada hukuman kayak gitu nggak, Ustaz? Aduh, itu saya kurang tahu ya siapa yang murtad kemudian Nabi hukum sampai dibunuh. Mungkin ada, tapi sayanya yang belum tahu aja. Hanya yang jelas sabda Nabinya seperti itu. Tidak mungkin beliau menyelisihi sabdanya sendiri, ucapannya sendiri. Itu ya. Oke, selanjutnya Ustaz, Kumaha, Cak? jika seseorang muslim dalam hatinya itu tidak percaya apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu, apakah bisa disebut murtad? Aneh juga ya kalau itu dia seorang muslim Iya. dan muslimah seharusnya tidak begitu gitu Iya. ya. Tapi kalau memang faktanya begitu, dia ngaku muslim tapi tidak percaya apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wah itu murtad juga, kafir. Karena dia itu bukan tidak percaya apa yang dikatakan oleh Muhammad SAW, tapi tidak percaya apa yang dikatakan oleh Rasulullah, utusan Allahnya. Sedangkan Quran itu sebagai kalamullah, itu kan tidak langsung sampai pada kita. Iya. Ya kalau langsung sampai kepada kita melalui malaikat Jibril, itu kita teh Rasul teh gitu. Jadi apa yang diucapkan oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulullah, maka dia itu adalah sebagai penyambung lidah, pembawa pesan kholik kepada makhluk. Kalau makhluk ini tidak percaya Muhammad sebagai Rasulullah, dia tidak percaya kepada apa yang diucapkan oleh Rasul itu adalah kalamullah. Kan begitu. Dan itu menyimpang dari syahadatain itu. Ya, Ustaz. Apakah mendukung perbuatan keji dan mungkar dapat menjadikan seorang berpredikat sebagai murtad, seperti mendukungnya perdukunan? Oh, tidak lantas begitu juga ya. Karena kalau dalam Quran itu kan disebut ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini orangnya disebut berdosa saja. Ya, tidak lantas segampang itu kita sebut orang itu murtad begitu. Belum tentu ya, tergantung etikotnya bagaimana, keyakinannya. Selanjutnya nih Ustadz, bagaimana hukumnya bagi seorang muslim yang ikut merayakan suatu acara hari raya dari agama lain? Apakah termasuk murtad juga? Begitupun tentang pertanyaan itu, tidak lantas kita dengan mudah atau enteng ya mengatakan seseorang murtad, seseorang kafir dengan merayakan hari raya agama lain ya. Jangan seenteng itu dan jangan dienteng-entengkan. Nanti ini gerakannya gerakan takfiriyah dulu ada. Sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit kafir. Itu kan nanti akan terjadi perpecahan. Kalau memang itu jelas-jelas kafir ya kafir. Tapi maksud saya jangan terlalu enteng mengatakan seseorang murtad atau kafir. Jadi nanti begini. Akan ada orang Islam yang memang dia ikut merayakan perayaan agama lain ya, hari raya yang lain. Itu nanti tidak lantas dikatakan murtad atau kafir, disebut orang itu berdosa. Itu sudah jelas. Karena dia mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Untuk apa dirayakan? Karena kita sudah punya hari raya tersendiri. Itu kan di Qur'annya jelas, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Dalam arti Tuhan kita kan berbeda. Iya. Lalu cara beribadah kita juga berbeda. Toleransi itu di situ. Silakan kalian begitu, kami begini, saling menghargai, tidak mengganggu. Lalu dalam Quran juga di Al-Baqarah ayat berapa tuh? Ayat 24 ya. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Kalian jangan mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Namanya apa ini teh? Sinkretisme ya. Iltibas itu dicampur-campur, segala asup jangan. Dan jangan kamu sembunyikan yang hak itu sedangkan kamu itu tahu. Kalau seseorang itu tahu itu adalah satu kesalahan, tapi dia tetap melakukannya, mendukungnya, mengikuti upacara keagamaannya, maka disebutnya fasik. Orang berdosa juga, tapi disebutnya fasik. Ya. Tidak lantas kita secara langsung disebut murtad. Gitu. Gimana nih Ustadz ketika ada seorang pengusaha yang melarang karyawannya untuk sholat di jam kerja, khususnya di waktu asar, apakah pengusaha tersebut berpredikat murtad? Nah, lagi-lagi itu, ya, jangan, aduh saya ini tidak bisa sholat karena satu sistem yang dibuat oleh seseorang ya, pimpinannya, manajernya atau ownernya, tidak lantas disebut
wah itu murtad enggak. Itu eh, kalau iktikad itu keyakinannya itu sudah tidak meyakini syahadatain dan juga apa-apa yang mesti diimani dalam Islam, itu murtad jelas itu. Hanya kan sulit kita mendeteksi keyakinan hati seseorang itu. Nah, kan tapi nanti perbuatan-perbuatan yang menyekat kaum muslimin untuk bisa beribadah itu biasanya dilakukan oleh orang-orang kafir. Orang kafir itu mereka sudah terbiasa untuk menghalang-halangi kaum muslimin melakukan ajaran agamanya. Itu perbuatan orang kafir yang seperti itu. Kalau ada orang Islam yang seperti itu, tidak lantas kita sebut kafir memang. Karena ini urusannya etikot seseorang, keyakinan seseorang. Tapi saya berani menyatakan orang itu kafir amali. Dia melakukan suatu perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang kafir, itu berdosanya di situ. Bagaimanakah nih Ustadz status seorang yang sudah masuk Islam semenjak menikah, namun identitas KTP-nya masih non-muslim sampai dia meninggal? Oh iya, jadi kemusliman seseorang itu sebetulnya ukurannya bukan KTP. Iya. Itu adalah hatinya masing-masing. Hanya saja untuk mengidentifikasi agama seseorang itu kan perlu bukti dalam satu negara kita ini. Iya. Ini kan kita ini warga negara mana kan gitu ya. Itu kan perlu ada bukti KTA itu atau KTP itu termasuk agamanya. Agamanya nanti yang tercatat apa? Misalnya muslim. Maka secara dohir kita perlakukan orang itu sebagai muslim. Nanti hak muslim atas muslim yang lainnya berlaku bagi orang tersebut. Buktinya mana? Ada di KTP itu. Gitu ya, sebagai ciri identitas dohirnya. Karena kalau tidak begitu kan agak sulit. Kecuali kaum muslimin ini membuat satu identitas khusus bahwasanya dia muslim. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dicirikan bukan dengan KTP. Apa tuh Ustaz? Khaliful Yahuda wan Nasoro, sabda Nabi SAW. Berbedalah kalian dengan Yahudi dan Kristen. Tapi kan can usum KTP-nya, baretonya udah susah. Maka bagaimana caranya kata Nabi? Mereka itu kan memanjangkan kumis, mencukur habis janggut. Karena itu kamu harus berbeda dengan mereka. Panjangkan janggut, cukur habis kumis. Jadi ciri identitasnya terlihat. Sehingga hakul muslim alal muslim, hak muslim atas muslim yang lainnya yang ada 6 itu, satu diantaranya kan itu idza laqitahu fasalim alaihi. Jika bertemu maka ucapkanlah salam. Sampai Nabi nyatakan begini, sebarkanlah oleh kalian salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif, kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Maksudnya namanya, tapi kita harus kenali identitasnya sebagai muslim karena haram kita mengucapkan salam pada orang kafir. Gitu ya. Itu cirinya dulu begitu. Ya, makanya di zaman kita sekarang cirinya apa? Kalau orang mau menikah ini kan idealnya kan muslim dengan muslim, harusnya begitu. Dan muslim dengan muslimah itu. Agamana naon? Islam. Buktinya apa? KTP. Nah, itu masalahnya di situ ya. Jadi bisa teridentifikasi, oh ini dia muslim. Kalaupun dia masih memiliki KTP dan KTP-nya muslim, kemudian dia murtad, hakikatnya mah murtad. Meskipun di KTP itu muslim gitu. Jadi kita menghukumi dohirnya. Baik Ustaz, tadi kan sempat disinggung ya kalau misalkan khas muslim itu yang laki-laki mencukur apa? Memanjangkan janggut, mencukur habis kumis. Ya, itu. Bagaimana yang kalau misalkan celana cingkrang sama nama-namanya tuh kalau misalkan sekarang itu yang muslim tapi agak ke barat-baratan gitu. Kalau untuk celana cingkrang itu sudah terjadi banyak ada perbedaan pendapat ulama di situ. Ada yang celana cingkrang itu ya di atas mata kaki itu merupakan suatu keharusan seperti itu, karena di hadis-hadis dari Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain sebagainya itu nanti kalau si celana itu sampai menutup mata kaki, apalagi berlabuh sampai ke bawah kan itu ke neraka. Nah, makanya beberapa ulama akan menyatakan harus di atas mata kaki itu. Akan tetapi ada sebagian ulama juga berpendapat itu bukan karena celana cingkrangnya tapi karena sebabnya. Sebabnya itu adalah khuyala. Di Imam Bukhari juga sama dalil-dalilnya. Abu Bakar As-Siddiq karena seperti itu dikarenakan kalau kita ini apa sih beber teh? Sabuk. Sabuknya itu mungkin longgar ya ke bawah sampai menutup mata kaki, maka Nabi SAW menyatakan bahwa engkau tidak termasuk orang yang khuyala, orang yang sombong. Ada yang berpendapat itu sombongnya, bukan si celananya. Itu merupakan suatu ikhtilaf, perbedaan para ulama di situ. Lalu tentang hal nama,
Begini, di hadis riwayat Imam Abu Daud ada man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang menyerupai satu kaum, maka itu bagian dari kaum itu. Otomatis kan secara dohir begitu. Jadi kalau ini Persib main dengan Persija, Persib itu kan warnanya kan apa? Biru, Persija naon? Oren. Orang kalau memakai baju oren di pertandingan itu, maka secara dohir maka dianggap orang itu sebagai Persija. apa tuh? Apa? Bu. Iya, pendukung Persija teh The Jack gitu. Kalau pakai baju biru, Bobotoh, Viking. Itu kan hanya sebatas identitas baju kan? Ya. Nah, maka nanti kita melihat dohirnya. Karena itu dalam hal nama, jangan sampai kita memberikan nama kepada anak kita itu yang nama itu biasa dipakai oleh orang-orang kafir. Gitu ya. Kalau nama itu nama umum, ya nama umum ya silahkan. Tapi kalau nama itu sudah suatu identitas mereka, oh jangan atuh. Juga oh dia ngaran sejen kan banyak nama-nama yang lain. Ya. Itu ya. Gimana nih Ustadz hukumnya ketika seseorang Muslim, tapi dia tuh pakai kalung salib? Nah, nanaonan atuh. Iya. Nya, nyeun masalah we. Gimana nih? Buat masalah. Itu sebagai suatu tanda identitas seseorang itu adalah Kristen. Iya. Itu ya. Sebagai tanda orang itu Kristen, pakai kalung salib. Kan dia Muslim. Iya. Nah, tuh. Jadi orang tersebut apakah tidak bangga dengan kemuslimannya? Kita sudah pernah bahas kan di beberapa video sebelumnya itu bahwa nilai-nilai keislaman ini akan bisa terrealisasi oleh kaum muslimin itu apabila kaum muslimin ini bangga dulu dengan agamanya, termasuk dengan identitas kemuslimannya. Kalau bangga pun tidak, akan sulit merealisasikan nilai-nilai Islam itu. Dulu di zaman Nabi meskipun sedikit mereka bangga sehingga kuat kaum muslimin itu. Nah, di kita kalaupun misalnya banyak jumlahnya, tapi kalau kurang bangga terhadap keislamannya, bahkan malu, bahkan dia itu justru bangga dengan mempergunakan atribut-atribut kafir misalnya. Mau bagaimana merealisasikan nilai-nilai Islam. Itu masalahnya. Ya. Bagaimana nih Ustadz sikap seorang wanita ketika mendapati suaminya murtad, apakah harus menggugat cerai? Oh iya, gugat cerai aja. Namanya khulu. Gugat cerai bisa ke pengadilan. Karena kalau tidak begitu, itu siasat, makanya nanti di Quran diterangkan. Siasat orang-orang kafir memurtadkan muslim itu, terutama muslimah, itu pura-pura masuk Islam dulu, dinikahi, punya anak banyak, setelah itu suaminya balik lagi murtad. Nah, ini kan merupakan suatu pukulan secara psikis bagi istri, anak banyak, siapa yang membiayai dan lain sebagainya. Itu nanti ikut kepada agama suaminya itu, yang murtad itu inginnya mereka begitu. Entonglah gitu. Gugat cerai saja. Makanya harus selektif. Kata Nabi kalau menikah itu, maka yang harus dilihat pertama kali itu fadfar bidatid din taribat yadaka. Pilihlah olehmu yang memiliki pemahaman agama yang bagus, maka kamu akan bahagia. Itu ya. Jadi tong hanya sebatas modal cinta wungkul atau agama yang harus kuat. Itu nanti yang menjadi perekat ya dalam rumah tangga ketika terjadi konflik. Bagaimana Ustadz status seseorang yang dia itu taubat dari murtad? Apakah dosa-dosa ketika dia kafir itu sudah diampuni? Ini ketika dia murtad, itu kan berdosa besar. Ya. Lalu kemudian dia bertobat mau masuk Islam, maka dosanya diampuni. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Selama masih hidup, jika bertobat, diampuni dosanya oleh Allah. Diterima tobat itu oleh Allah. Bagaimana tentang dosa-dosanya? Ku diterima tobat nage guys untung. Maka nanti dalam Quran, susullah olehmu perbuatan-perbuatan buruk itu, sayiat itu, dengan melakukan hasanat, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi dia tobatnya benar-benar bertobat, kemudian dia menjadi orang yang memang baik di dalam melaksanakan ajaran agamanya. Nanti keburukan-keburukan dia itu akan dihapus dengan perbuatan-perbuatan baiknya itu. Dosa-dosanya dihapus oleh Allah begitu. Baik Ustadz, mendekati pertanyaan terakhir. Apakah ada nasihat untuk saudara muslim yang sudah terlanjur murtad atau entah itu karena faktor ekonomi atau keyakinan? Ya, begini ya. Tadi sudah dibahas faktor yang menyebabkan seseorang itu murtad. Yang inti dan utama itu kan dia diganggu setan. Baik dari kalangan jin ataupun manusia lah gitu. Di samping itu juga ada faktor yang lain yang sebetulnya ini penting untuk dibahas, yakni dangkalnya pemahaman tauhid seseorang. Itu ya, makanya kita adakan kajian-kajian tauhid itu, bahkan kita harus digencarkan nih kajian-kajian tauhid ini untuk memperkuat akidah kaum muslimin dari pemurtadan itu.
Karena yang namanya agama dakwah itu bukan hanya Islam. Jadi nanti bukan hanya Islamisasi, bisa jadi Kristenisasi, bisa jadi juga apalah yang lain ya. Mereka juga sama berdakwah. Nah, maka dari itu bagi siapapun yang memang dia sudah keluar dari Islam, ya tentu semua kaum muslimin, ya wabil khusus para tokoh-tokoh masyarakat dan ulama ini harus mengajak kembali untuk masuk Islam. Dan juga didialogkan masalahnya apa itu. Karena orang yang murtad dari agama Islam itu mustahil dikarenakan mereka menemukan kesalahan ajaran dalam Islam. Mustahil. Mustahil begitu. Apa? Ini yang menyebabkan mereka murtad juga, di samping adanya setan, di samping lemahnya akidah atau tauhid mereka. Ini faktor-faktor ekonomi biasanya penentu. Makanya mereka keluar dari Islam itu bukan karena menemukan cacat di Islam, bukan. Tapi karena mereka ini lemah dari segi perekonomiannya itu. Gitu ya. Makanya ini juga sebagai suatu pelajaran kepada kaum muslimin semua. Bisa jadi satu tempat, satu daerah itu murtad karena memang saudara-saudara seiman dan seislam itu tidak memperhatikan mereka. Gitu kan. Tapi kalaulah memang itu sudah terjadi, maka kita mesti mendakwahi mereka lagi untuk tetap masuk Islam. Gitu. Terakhir nih Ustadz, apakah ada yang mau disampaikan kembali mengenai Ustadz selain yang tadi udah dibahas? Jadi sebetulnya pembahasan tauhid sebagai inti ya, sebagai akidah kaum muslimin ini mesti digencarkan kembali dan dibahas secara sistematis, berkesinambungan. Karena kalau melihat sejarah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di fase Makkah itu turun ayat-ayat Makkiyah kepada beliau, hampir seluruh juz 30 itu semuanya itu Makkiyah ya. Itu membahas masalah keimanan, ketauhidan. Itu sebelum hijrah ke Madinah, ini membutuhkan waktu 13 tahun intensif mempelajari tauhid itu. Maka di kita jangan pernah merasa cukup mempelajari tauhid, mempelajari akidah Islamiyah. Hanya sebatas mempelajari rukun iman misalnya ya. Sudah jangan dibahas eta keneh deui. Itu alangkah lebih baiknya dan harus itu secara mendalam. Karena Nabi SAW ini butuh 13 tahun untuk mengokohkan kuda-kuda kaum muslimin, tauhid kaum muslimin, akidah kaum muslimin. Nanti setelah hijrah ke Madinah, baru ayat-ayat hukum turun di situ. Nah, maka syariat Islam akan mudah direalisasikan oleh kaum muslimin, oleh kita, kalau tauhidnya ini kuat. Kalau tauhidnya kuat. Maka dari itu, saran saya yang mengajak kepada siapapun ikhwatul iman untuk mengadakan kajian tauhid secara sistematis, secara mendalam, dan juga berkesinambungan. Jangan pernah merasa cukup ya dengan pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan yang hanya sebatas 2 jam pelajaran dalam 1 minggu atau 2 SKS misalnya dalam 1 pertemuan. Tapi teruslah kaji dan gali. Itu ya, itu menjadi dasar bagi kita. Demikian teman-teman pembahasan mengenai murtad bersama Ustadz Aris Iskandar. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan dan didengarkan bisa menjadi berkah dan menjadi nilai ibadah untuk kita semua. Amin. Seperti biasa teman-teman, sebelum ditutup mari kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika teman-teman terdapat saran atau pertanyaan, silahkan jangan ragu-ragu untuk tulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang ingin berdiskusi langsung, berbincang-bincang langsung dengan Ustadz, teman-teman bisa datang langsung ke studio kami. Untuk informasi lebih lanjut akan dicantumkan di kolom deskripsi. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.